Oke, materi yang pertama tentang 3D printing untuk rapid prototyping system. Ini sebelumnya kita sudah bahas tentang fuse deposition modeling atau FDM. Sebenarnya ini hampir sama, ya, hampir sama, tapi ini cenderung lebih simpel dengan menggunakan nozzle dan filamen. Ya, filamen biasanya yang murah itu adalah berjenis plastik. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan 3D printer itu? Jadi, ini adalah teknologi yang saat ini sedang banyak digunakan untuk membuat prototype, ya, terutama yang kecil-kecil, ya, atau small size, ya, atau skala yang diperkecil. Ini disebut 3D printer karena memang umum, ya, bentuknya umum seperti printer yang ada, ya, apakah itu inkjet printer atau laser printer, ya. Nah, kalau inkjet dan laser printer itu kan dia mencetak di kertas biasa, ya, atau lembaran kertas rata, dan bentuknya adalah hasil print, ya, ada di kertas itu. Nah, kalau yang 3D printer ini halnya sama dengan printer, semuanya dikendalikan oleh komputer, kemudian yang dihasilkan oleh 3D printer itu berupa objek 3 dimensi, ya, atau prototype. Jadi dengan demikian 3D printer ini harus ada printernya, harus ada komputernya, ya, harus ada komputernya. Komputer ini yang mengendalikan pergerakan dari 3D printer. (3D printing juga disebut sebagai additive manufacturing, ya, atau layer manufacturing, sama karena prosesnya itu dia penambahan, ya, penambahan itu diistilahkan additive di sini. Jadi satu layer tambah terus sampai semua layer habis ditambahkan sehingga menjadi objek 3 dimensi. Nah, pada pelaksanaannya atau pengerjaannya, konsep yang diterapkan itu sama dengan proses rapid prototyping yang lain, ya. Mulai dari objek 3 dimensi atau gambar 3 dimensi harus disiapkan dulu, ya, apakah dibuat dengan software yang lain, ya, kemudian diubah atau dijadikan file STL, ya, kemudian di slice atau slicing, kemudian baru ditransfer ke 3D printing. Nah, aplikasi 3D printing, ya, atau objek-objek yang dihasilkan dari 3D printing itu bisa digunakan untuk metal casting, ya, terutama yang membutuhkan media cetak atau inti, ya, untuk pengecoran logam, kemudian geospasial, kemudian healthcare yang berkaitan dengan kesehatan, ya, untuk prototype, kemudian bisa juga untuk desain visualization, ya, untuk membuat visualisasi desain secara real 3 dimensi, atau untuk industri hiburan, ya, entertain, ya, itu bisa berupa komponen-komponen yang atau properti-properti yang digunakan di hiburan, dunia hiburan. Nah, additive manufacturing ini sudah diprediksikan sebelumnya akan menjadi penemuan yang potensial, ya, dan itu sudah terjadi, ya, sampai dengan hari ini, bahwa proses rapid prototyping, ya, dengan additive manufacturing atau layer manufacturing itu bisa mempermudah desainer atau engineer untuk membuat suatu prototype.
apalagi dengan adanya 3D printing atau 3D printer ini, ya dengan harga yang terjangkau, makin murah, ya setiap orang bisa beli, ya sama halnya dengan printer biasa, kemudian bisa berkreasi untuk membuat komponen, membuat barang atau membuat prototipe. Bagaimana 3D printing ini bekerja? Ya, sama halnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk additive manufacturing, ya dimulai dari desain, ya 3 dimensi, atau menggunakan scanner 3 dimensi, ya untuk pembuatan model. Nah, saat sini ada yang handheld ya, atau yang bisa dipegang tangan itu alat scannernya, dan untuk hobi itu jauh lebih murah ya dibandingkan dengan yang untuk bisnis ya, yang bisnis lebih mahal. Nah, 3D model ini digunakan atau dibuat ya bisa dengan 3D scanner ya tadi untuk mengcopy suatu objek real yang ada di sekitar kita ya. Bahkan bisa semua objek ya asal bisa di-scan ya, nanti bisa dibuat 3D modelingnya. Nah, setelah objek itu di-scan ya, kemudian masuk ke dalam komputer, disempurnakan karena biasanya hasil scanning itu ada bagian-bagian yang kurang sempurna. Jadi yang bagian yang tidak terkena oleh sensor cahaya dari scanner itu dia akan terbuka ya, akan terbuka. Nah, kalau terbuka nanti pada proses slicing atau proses pembuatan layer itu tidak berhasil atau ada bagian-bagian yang terbuka. Nah, 3D printer ini ada bagian-bagiannya, yang paling utama adalah hardware dan software. Nah, software sendiri itu bisa dicontohkan di sini, itu berkaitan dengan mulai dari pengolahan objek 3 dimensi atau gambar atau model, ya 3 dimensi, yang bisa digunakan untuk mengcapture ya dengan scanner tadi, kemudian untuk memperbaiki ya fix up, ya, memperbaiki atau menutup bagian-bagian yang berlubang, kemudian slice atau untuk memotong, ya bahkan untuk mencetak. Nah, setelah software 3 dimensi sempurna, ya diperbaiki kemudian sempurna, baru diubah menjadi STL file. Nah, STL file ini adalah salah satu jenis file yang menjadi standar di dalam 3D printing, ya. Dan ternyata tidak hanya di 3D printing, ya, di beberapa aplikasi rapid prototyping juga menggunakan STL file. Nah, SketchUp ya, SketchUp ini salah satu software juga ini yang populer ya, sebagai salah satu software untuk membuat model 3 dimensi. Ya populer karena harganya yang jauh lebih murah ya kalau dibandingkan dengan CATIA, kemudian SolidWorks atau yang lainnya. Kemudian slicing ya. Slicing atau pemotongan membuat layer di dalam file sebelum dicetak ini sebagai bagian yang harus dilakukan ya dalam setiap layer itu ya sehingga diperoleh bentuk 2 dimensi ya karena sudah dipotong menjadi tipis-tipis ya satu layer itu dia bentuknya 2 dimensi. Nah, dari bentuk 2 dimensi itu dilanjutkan pembuatan kode G ya atau G-code. Nah, kode G inilah yang nanti akan mengendalikan gerakan
dari nozzle, ya, atau gerakan pada 3D printing. Sama halnya kode G yang digunakan di CATIA. Nah, proses slicing ini menjadi tahapan yang sangat penting di dalam 3D printing, ya, karena ini berkaitan dengan kualitas, ya, kecepatan pembuatan produk, dan berapa jumlah material yang digunakan. Ya. Jadi kalau slicing-nya tebal-tebal, motongnya, artinya jumlah layarnya sedikit, itu akan lebih cepat membuat modelnya, namun kualitas permukaannya menjadi kasar. Material yang dipakai juga lebih sedikit. Ya. Namun jika menggunakan jumlah layer yang banyak, artinya layarnya tipis, ya, bahkan misalnya sampai setipis mungkin sesuai dengan diameter nozzle, ini proses pembuatannya akan lebih lama, ya, materialnya juga menjadi lebih banyak, tapi hasil yang diperoleh itu bisa lebih bagus, ya, permukaannya lebih halus. Nah, di dalam beberapa masalah berkaitan dengan pembuatan objek menggunakan 3D printer, ya, parameter di dalam slicing ini berbeda-beda, ya, antara satu model dengan model yang lain. Ya, dilihat dari kompleksitas dari model. Ya. Kemudian fix up, ya, fix up itu untuk memperbaiki, ya, atau proses meletakkan objek, ya, di dalam 3D printer, ya, tapi masih di komputer, ya, masih virtual. Nah, itu harus diletakkan dulu di komputer itu posisinya, letaknya, kemudian diatur, ya. Bahkan di sini juga kita bisa melakukan skala, ya. Jadi misalnya objeknya terlalu besar, maka bisa diskala atau disesuaikan dengan meja dari 3D printer yang ada. Nah, kalau sudah posisinya pas, ya, tentukan bagian yang mana yang nempel dengan meja, ya, bisa diputar, dibalik, ya, atau diatur posisinya, kemudian baru di slicing, ya. Slicing itu nanti akan ada parameter yang harus dimasukkan, kemudian baru di generate NC code, ya, termasuk memasukkan temperatur. Ya, temperatur itu berkaitan dengan material yang dipakai, ya. Apakah ABS atau polipropilen atau plastik apa, nah itu harus tahu titik lelehnya. Kemudian anatomi 3D printer, ya. Ada beberapa macam komponen yang terdapat di 3D printing, ya. Ada bagian yang bergerak, ada bagian yang fix atau diam. Nah, kemudian sistem posisi untuk 3D printing, ya, karena menggunakan koordinat, ya, kode G itu kan koordinat, maka ada positioning system. Jadi untuk menentukan posisi, ya, terutama posisi nozzle, ya, di mana dia mulai membuat produk, ya, di layar pertama itu. Nah, ini di setiap 3D printing ada sistem positioning-nya. Atau kalau di CNC itu kita sebut sebagai setting 0, ya. 0, entah 0 benda atau 0 pahat. Nah, supaya untuk menentukan start point-nya di mana. Gantry atau kerangka luncur, ya, kerangka luncur. Ya, kalau dicontohkan di layar itu
ada bagian meja, ya, di situ bisa diperhatikan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah meja, ya, ini meja. Kemudian nozzle ada di sini, ya, ini nozzle. Ini rangka, ya, ini kerangka. Nah, kalau kita lihat, ya, kita lihat di sini, meja ini bisa bergerak ke arah X, Y, ya, X, Y. Kemudian nozzle ini bergerak ke arah Z, ke arah Z. Atau bisa juga meja yang bergerak ke arah X dan Y, kemudian nozzle-nya ke arah Z. Ya. Nah, sedangkan yang saya tunjukkan tadi di video, itu mejanya tetap, nozzle-nya yang bergerak ke arah X, Y, dan Z. Nah, kemudian moving bed atau meja yang bergerak, ya. Nah, ini juga berbeda lagi, ya. Ada bed atau nozzle yang bergerak ke arah X, Y, ya, kemudian mejanya ke arah Z. Ya, itu juga ada yang seperti itu. Atau bisa juga nozzle itu bergerak ke arah X dan Z, kemudian mejanya ke arah Y. Ya, itu juga bisa. Jadi misalnya kalau kita lihat di gambar, ini nozzle, ya, ini nozzle. Kalau kita lihat pada kerangkanya, ini dia bergerak naik turun, ya, berarti ke arah Z. Kemudian ini bisa bergerak ke sini, ya, misalnya ini arah X, ya, misal, ya. Nah, maka meja ini dia bergerak ke arah sana dan sini, ya, misalnya arah Y. Nah, jadi macam-macam pergerakan dari 3D printing. Namun yang perlu diperhatikan, semua gerakan itu diatur oleh kode G atau G-code. Nah, ini yang kita tunjukkan tadi disebut sebagai delta bot, ya, delta bot. Delta bot ini yang paling simpel konstruksinya karena mejanya diam, ya, mejanya diam, hanya nozzle-nya yang bergerak, ya, ke arah X, Y, dan Z. Ya, jadi gerakan itu diatur, ya, berdasarkan tiang, ya, tiang ini gerakannya hanya naik turun, ya, tapi nanti berbeda-beda antara tiang satu dengan tiang lain, sehingga nozzle itu bisa bergerak ke arah X, Y, dan Z. Nah, ini disebut sebagai delta bot. Ini mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi di video. Kemudian komponen 3D printing yang lain, yaitu ada meja. Ya. Nah, meja di dalam 3D printing itu ada yang dipanaskan, ya, ada yang perlu pemanas, ada yang perlu perekat, ya, perekat bolak-balik, ya, supaya komponen atau prototipe yang
dibuat itu selalu nempel dengan meja. Ya. Nah, yang dengan pemanas itu meja biasanya berkisar antara 40 sampai 110 derajat Celcius, ya, tergantung dari material yang digunakan. Nah, jadi meja itu ada pemanasnya. Ya, tujuannya supaya materialnya itu tetap menempel di meja, ya, tidak lepas atau tidak rubuh. Kemudian extruder, ya, extruder. Nah, extruder ini sebenarnya dia terintegrasi dengan nozzle, ya. Ini yang mengumpankan atau memasukkan filamen ke dalam nozzle, ya. Jadi misalnya ini nozzle, ya, pada bagian ini. Ini ada nozzle di sini, ya, ini nozzle. Kemudian ini adalah pemanas, ya, pemanas. Ini heater, ya. Nah, filamen itu diumpankan di sini. Ya, ini adalah extruder. Ini extruder. Ini dia berputar sana. Ya, kemudian filamen ini akan masuk sampai ke nozzle, ya, karena diisi terus maka dia menekan, ya, sampai nanti keluar dari ujung nozzle-nya. Kemudian hot end. Nah, hot end ini pemanas, ya, pemanas yang ada di nozzle, ya. Jadi misalnya ini nozzle, ya, itu nozzle. Ini ada pemanas di sini. Nah, sehingga kalau kita diamkan, ini akan meleleh, ya, meleleh seperti ini. Nah, kalau sampai meleleh, ini terkadang temperatur yang kita setting itu terlalu tinggi, ya, sehingga mencair. Di dalam pemilihan filamen atau material yang akan digunakan, itu kita sesuaikan nanti pada pengaturan temperatur, ya. Jadi kalau temperatur itu bisa disetting dari 160 derajat Celcius sampai 305 derajat Celcius, ya. Ini pun tergantung dari alatnya atau mesin 3D printingnya. Ya, terkadang ada yang hanya sampai 200-an, ya, yang 300 itu nanti untuk material plastik yang lebih tinggi, ya. Misalnya ABS, ya, PLA itu bisa sampai 300 derajat. Nah, tergantung dari mesin 3D printingnya itu dia maksimal temperaturnya berapa, ya. Ada yang 250, ya. Nah, sehingga penggunaan material, ya, apakah dia PLA, ABS, ya, PVA, atau yang biasa itu, ya, polipropilen, polietilen, ya, dan sebagainya. Nah, untuk material yang paling umum, ya, ini adalah ABS. ABS ini juga cukup keras nanti kalau jadi. Ini ada berbagai macam warna, ya. Ini temperatur di ekstrudernya itu berkisar antara 215 sampai 250, ya. Nah, ini perlu di setting nanti, dicoba kalau misalnya
temperatur yang tertera di material berapa, nah itu perlu disesuaikan juga, karena kalau rentang begini nanti ada banyak pilihan. Ya. Kalau terlalu tinggi nanti akan menjadi cair sehingga netes sendiri. Kemudian PLA, ya PLA ini adalah polilaktit asid atau polilaktit, ya. Ini material biodegradable, ya, karena dibuat itu dari jagung, ya, dari tepung jagung atau dari kentang, ya, PLA. PLA ini diproses atau digunakan untuk 3D printing dengan temperatur antara 160 sampai 220. Nah, material ini tidak perlu pemanas pada mejanya, ya. Menggunakan perekat itu sudah cukup. Karena materialnya dibuat dari jagung, ya, pada saat dipanaskan, ya ini tercium aroma jagung, ya biasanya masih ada aroma jagung, itu PLA. Nah, material ini biasanya digunakan untuk membuat benda-benda yang nanti bisa terdegradasi secara alami, ya, atau biodegradable, gitu. Kemudian berikutnya adalah PVA. PVA ini polyvinyl alkohol, ya. PVA ini diekstrusi pada temperatur 190 derajat. 190 derajat. Sifatnya water soluble, ya. Jadi material ini dia menyerap air, ya, bisa menyerap air. Nah, ini juga cukup menarik nanti kalau mau buat penelitian, ya, menggunakan material PVA, karena meskipun ini materialnya plastik, tapi dia menyerap air, ya, seperti spon gitu, ya, seperti spon. Nah, makanya pada penyimpanan material ini harus kedap udara, ya, karena nanti akan menyerap uap air, ya, kalau dibiarkan terbuka. Nah, itu berkaitan dengan 3D printing yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya.